Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di video kali ini bersama saya Muhammad Maulana Ikam dengan NIM A11 2021 13550 dari A11 43 UG2. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir pemrograman mobile yang saya buat. Di sini saya membuat Node apps, dan Node apps ini berbeda dari yang lain karena dibuat untuk mempermudah user menggunakannya dengan simple UI yang saya buat. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada profil saya, Muhammad Ikam, ada NIM saya 2021 13550, ada saya dari kelas A11 43 UG2 dari nomor saya, lalu ada email saya, email mahasiswa di sini. Oke. Di sini presentasi kali ini saya akan di sini ada nama app, di sini ada S-Notes. Di sini saya melakukan beberapa revisi di project ini, terutama di bagian desain dan nama saya revisi. Oke, lalu ada short dash di simple notes yang mudah digunakan, ya, sangat mudah digunakan karena dengan UI yang simple pengguna bisa tahu apa yang harus dilakukan. Lalu ada features, membuat kategori notes yang mengisi notesnya. Lalu ada market target, di sini ada target pasar untuk semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa bisa menggunakan ini. Target pasar juga mereka semua dari kalangan umur. Lalu ada app design, di sini simple design interface untuk memudahkan user, ya. Di sini berhubungan dengan shortdash, di mana nanti aplikasi ini akan mudah digunakan. Lalu reference, di sini menggunakan Qt Node menjadi referensi utama. Ya, referensi awal itu Qt Node, tapi nanti di saat pengerjaan project itu saya merubah sedikit referensi, tapi tidak meninggalkan satu elemen dari Qt Node itu sendiri. Oke, S-Notes ini aplikasi ini saya buat dengan nama S-Notes. Kenapa? Karena ya balik lagi tadi simple notes. Jadi simple dan notes. Jadi ya begitu. Saya mengambil nama karena memang aplikasi yang saya buat ini simple dan berhubungan dengan notes, dan semua orang juga akan mudah untuk menggunakannya. Oke, di sini ini ada aplikasi ini dibuat dengan bahasa Java, ya. Akan saya revisi juga di sini sekalian. Bahasa yang digunakan itu bahasa Kotlin, ya, di sini untuk mengoptimalkan program. Lalu ada menggunakan tools IDE Android Studio. Dan aplikasi ini memang saya dasari untuk kenapa saya buat aplikasi ini, karena saya sedikit susah untuk memanage waktu. Jadi saya akan membuat app untuk bisa saya gunakan dalam memanage berbagai macam tugas-tugas atau proyek-proyek nantinya. Ya, app yang saya suka itu simple user interface dan size app yang ringan. Di sini tidak sampai 50 MB, tidak sampai 100 MB, hanya sekitar 20 MB, itu sudah cukup ringan banget. Karena saya tidak memasukkan elemen foto apapun yang memungkinkan untuk menambah size app dan bikin berat, itu pasti. App features di sini ada simple UI, membuat user lebih mudah menggunakan app, itu jelas. Simple UI sesuaikan dengan UX experience nanti untuk user yang akan lebih mudah untuk melihat, mengedit, menghapus semua notes yang ada. Lalu di sini ada notes, membuat catatan dengan kreasi judul, ya. Setiap notes nanti akan ada 3 elemen, yaitu judul, tanggal, dan isi. Lalu di sini faster, app yang cepat karena sangat ringan. Iya, aplikasi sangat ringan dan UI yang lebih simple, tidak perlu load aset yang terlalu banyak, jadi ya akan cepat dan ringan untuk digunakan.
Ya di sini market target saya bilang semua kalangan umur di sini. Kalau gender 50-50 ya, bisa digunakan oleh laki-laki, bisa digunakan oleh perempuan, dengan age range yang ya mungkin akan lebih banyak digunakan di usia-usia remaja hingga dewasa, di sini 16 sampai 32. Lalu dimulai dari orang dewasa 33 sampai 45, lalu dilanjut dari orang tua di sini 46 sampai 56. Ya kayaknya umur segitu sudah paling mentok menggunakan gadget atau smartphone. Di sini target untuk semua gender, lalu seluruh orang yang memiliki kegiatan, yap, semua orang yang memiliki catatan, semua orang yang memiliki istilahnya kegiatan yang menghasilkan suatu catatan gitu. Bisa disimpan di sini. Ya, dimulai dari lokal menuju internasional. App ini awalnya akan di lokal, mungkin nanti kedepannya akan dipublish di Play Store kalau memang ini sudah cukup untuk di-deploy ke Play Store nantinya. Oke, di sini desain app yang awal dulu saya kalau membuat di sini, memang saya awalnya mendesain seperti ini terinspirasi dari Qt Notes. Di sini ada melihat kategori notes, ada isi to-do listnya, ada membuat kategori notesnya. Tapi di sini saya sedikit berubah karena ini nanti akan membingungkan untuk para user. Sangat bingung nanti memilih file seperti ini, UX yang tidak ramah, dan kombinasi warna yang cukup terang di sini membuat mata sedikit sakit. Dari sini saya langsung mengganti ke desain yang lebih gelap dan lebih simpel pastinya. Di sini dari ada home-nya yang menampilkan list-nya, lalu di sini ada yang di tengah ada UI untuk add notes dan edit notes, yang sini lebih mudah sekali untuk digunakan. Lalu ada di sini aplikasi menggunakan sistem login register. Ya, di login register ini nanti aplikasi ini menggunakan Firebase ya, lebih tepatnya di real time database. Di sini tidak menggunakan Firebase out karena saya menggunakan sistem login menggunakan username dan password. Oke, di sini untuk listnya di sini, list dari notesnya ini saya menggunakan database Android Room ya. Jadi ya bisa untuk lokal ya itu ya, dan untuk servernya tadi menggunakan Firebase real time database untuk login. Oke, ya referensi utama tadi awalnya dari Qt Note yang lebih berwarna tadi, terus menggunakan aset-aset yang lebih berwarna juga di Qt Note. Tapi itu akan menjadi pertimbangan ketika nanti saya membuat aplikasi dan size yang akan menjadi besar, itu akan menjadi PR untuk saya bisa mendevelop aplikasi ini. Oke, terima kasih untuk presentasi ini. Kita lanjut ke pendemoan program di sini. Oh ya, di sini ya. Oke, kita langsung nyalakan, langsung run aplikasinya. Kita operasikan dulu dari awal ya di sini. Oke, ini splash screen di sini. Oke, dalam onboarding pertama di sini ada easy to use ya, membuat note dengan mudah dan praktis. Lalu di sana simple note design yang simple dan to the point. Yap, dengan judul, tanggal, dan isi yang benar-benar to the point. User juga agar lebih mudah untuk mengetahui dalam pembuatan jika nanti kedepannya akan lupa, ini notes apa ya yang saya buat. Siapa tahu bikinnya neko-neko, jadi ya ini akan menjadi to the point. Fast and happy, aplikasi note yang ringan dan cepat, of course ya, dengan UI yang simple seperti ini. Lalu kita start. Oke, di sini ada tampilan login. Di sini saya mencoba register dulu ya, karena memang belum punya akun. Di sini pahlawan perang, lalu password pahlawan perang juga dengan nama pahlawan perang. Oke, di sini saya menggunakan email.
pahlawanperang@gmail.com. Oke, di sini sudah terisi ya, ada username, ada password, ada nama pahlawan perang, ada email address. Di sini sepertinya akan masuk ke bagian Firebase ya. Kita cek dulu Firebase Google. Untuk konsol di sini di bagian real time di sini. Nah, ini ada S-Notes, lalu di real time database. Ya, nanti akan masuk ke sini ya. Oke, ini masih ada ini hikam 363 ada masih hikam di sini. Kita cek, kita register. Oke, halo pahlawan perang. Oke, di sini sudah masuk ya di aplikasinya dan kita cek di sini. Oke, ada pahlawan perang di sini. Masuk. Oke, langsung kita coba lanjutkan di sini pendemoannya. Oke, di sini ada aplikasi ini dari ada Hello pahlawan perang, ada My Notes. Ya, ini ada rescue view-nya, terus ini ada tombol logout-nya di sini. Nanti kita coba untuk logout. Oke, di sini kita tambahkan judulnya. Misal judul perang pertama. Lalu di sini kita isi tanggalnya. Misalnya kita isi tanggal 22/12/2022. Ini tanggal untuk notes dibuat ya. Jadi kalian tidak lupa ini membuat notes kapan. Jadi kita akan melakukan perang dengan musuh bebuyutan. Lalu di sini tinggal save saja. Ya, sini sudah muncul perang pertama. Nah, di sini lalu kita coba add lagi. Perang kedua. Lalu misal 25/12/2022 kita isi dengan kita sudah melawan musuh pertama, lalu kita akan melawan musuh kedua. Contoh. Oke, sudah tertambah ya, ada 2 di sini, perang kedua, perang pertama. Ini sistemnya update diurutkan dari note yang paling baru dibuat akan muncul di paling atas. Nah, di sini ada pilihan, ada bergambar pensil dan tong sampah. Di sini adalah pensil ini untuk mengedit ya. Kita coba edit yang perang pertama. Nah, misal perang pertama juga sudah selesai, jadi selesai gitu. Yap, selesai. Bisa ya, perang pertama selesai. Lalu di sini kita coba ini hapus ya. Yakin menghapus note. Yap, yakin menghapus note. Kita coba hapus lagi. Yap, hapus semua. Ini UI yang lebih mudah digunakan user. Di sini user akan tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Lalu di sini kita coba untuk logout ya. Oke, berhasil logout. Kita coba masuk ke username yang sudah ada. Ini misalnya ini hikam ya. Kita cek. Ini hikam. Coba 1, 2, 3 karena memang nggak ada ya, kita cek. Ya, nggak ada kita. Ini hikam 1, 2, 3. Sini kita coba login. Tidak bisa, user tidak ditemukan. Oke, berarti untuk tracking database sudah bisa. User tidak digunakan. Lalu di sini kita coba login ya. Oke, masuk dengan nama yang ganti Hello Maulana Hikam. Selamat datang. Oke, untuk pendemoan cukup sampai di situ. Sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian dari program code-nya. Oke, di sini saya mempunyai banyak package ya. Di sini ada
home, data, log di sini ada dua ya, login register. Lalu di sini ada model, onboarding untuk yang tadi setelah space dan utils. Lalu ada detail note, splash screen activity. Lalu di sini ada layout. Oke, di sini ada beberapa bagian yang tidak digunakan ya. Di sini ada register photo screen activity tidak digunakan karena memang berat dan ada sedikit masalah untuk upload URL-nya di database. Lalu di sini ada activity edit profile, tidak ada edit profile, dan di sini ada fragment dashboard, fragment setting. Yang awalnya saya memang mendevelop aplikasi ini menggunakan fragment, tapi saya scope-nya lebih kecilkan lagi agar lebih mudah digunakan. Lalu register foto upload juga tidak digunakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dimulai dari main splash screen-nya dulu. Di sini ada splash screen activity yang tadi bagian S-Notes di sini. Handler, kemudian handler di mana nanti kita delay kan jadi 5000 milisecond atau 5 detik. 5000 milisecond. Nah, ini intent nanti post delete ya. Jadi nanti setelah muncul nanti akan ngedelay untuk bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini intent display screen activity menggunakan onboarding one activity di sini. Oke, untuk splash screen ini dilanjutkan ke onboarding activity ya di sini ya. Onboarding activity. Di sini onboarding activity ada dua button ya tadi ya. Ada dua button di sini yaitu button next dan ada button skip. Oke, di sini nanti ada preference nanti saya jelaskan di mana untuk preference nanti ini akan mengambil data yang sudah disimpan ya. Preference disk di sini. Saya menggunakan set preference untuk menyimpan session saja di sini. Kita ada preference get values onboarding equals 1 di sini ya. Ada preference set value onboarding 1. Jadi saya menggunakan set preference untuk menyimpan sessionnya di sini. Jadi ketika nanti button skip-nya di update, diklik gitu ya, diklik. Jadi nanti kita membuat preference onboarding dan dengan value 1, lalu kita finish affinity. Jadi nanti ketika sudah masuk ke activity selanjutnya tidak bisa untuk di back, dan di back nanti akan langsung keluar dari aplikasi. Di sini ada lanjutannya var intent this onboarding activity. Di sini login activity ya. Jadi skip nanti langsung masuk ke login activity. Tadi kita next ya. Kalau next masuk ke onboarding to activity, lalu di onboarding activity kalau di next nanti masuk ke onboarding tree begitu. Lalu saya performance tadi onboarding, jadi get values ini onboarding equals 1. Jadi nanti ketika sebelumnya kita sudah meng-skip aplikasi ini onboarding ini, maka nanti ketika akan masuk aplikasinya lagi kita akan bisa langsung masuk ke aplikasinya tanpa membuka dari onboardingnya begitu. Oke, di sini kita coba lanjut ke onboarding to activity-nya. Di sini ada sama seperti tadi, ada button next dan button skip. Di sini tidak menggunakan onboarding equals 1 karena ya tidak dirasa diperlukan. Ya, ini button next tidak di finish affinity karena mungkin bisa back ke onboarding tuh biar tahu apa yang onboarding one biar tahu apa saja tadi yang sempat tidak dibaca ya. Lalu untuk skip langsung ke bagian login activity. Oke, kita coba lanjut ke boarding tree di sini.
Di boarding tree ini simple karena tidak ada dua button, hanya ada satu button start, dan langsung menuju ke intent ke login activity di sini. Oke, untuk onboarding dan splash screen sekarang di login activity. Oke. Di login activity ini ada beberapa variabel. Di sini ada database. Database ini mengambil dari reference real time database. Lalu preference ini mengambil dari preference yang saya buat di utils di sini. Nanti kita coba lihat dulu aja preference-nya. Ya, di sini untuk bagian database ya di sini untuk memainkan data di lokal ini dengan kita membuat objek dulu user pref dan user pref di sini. Lalu dari membuat variabel set pref untuk mengambil konteks dari objek yang sudah di save di sini dengan mode 0. Lalu set value dari preference-nya seperti biasa, editor set preference editor dengan set pref edit, lalu put string ke queue dan value-nya nanti untuk dipanggil, lalu editor apply ya. Jadi apply data yang sudah masuk. Lalu get value di sini juga sama, mengambil key-nya, lalu mengambil string value-nya nanti yang masuk dari sini nih. Value string, nanti get-nya juga bentuknya string juga. Ini dipakai di bagian sini ya, di bagian bagian mana ya? Bagian ini kayaknya. Tuh ya. Preference set value string, ini key-nya terus string-nya di sini ya. Nah, ya ini put string, key and value, set value ya. Key and string di sini set value, preference set value di sini. Oke, sini ada username, string, password, database reference dan preference di sini. Kita masuk ke bagian on create dengan support set content view activity login. UI yang digunakan ya di sini login, activity login. Di sini UI-nya dengan layout. Di sini ada text view, edit text, lalu ada text view di sini dengan dua button ya, terlihat cukup simpel. Oke, di bagian sini tadi ya set value onboarding sama seperti tadi di istilahnya di mana bagiannya di onboarding 1 juga di set juga, di sini juga di set juga. Onboarding 1. Jika sudah masuk ke login activity, sudah di set onboarding 1. Jadi nanti kita ketika keluar nanti langsung masuk ke login saja. Ini ada preference get value status, nanti di bagian bawah nanti kita akan melihat key status nanti akan di set ke 1 untuk mencegah terjadinya ketika nanti kita masuk aplikasi kita langsung masuk ke home-nya karena kita sudah login sebelumnya. Lah, dengan intent ke home activity, start activity intent dengan finish affinity, ya balik lagi agar nanti kita tidak bisa back lagi ke belakang ya. Button login send on click listener, kita mengambil untuk username-nya tadi ya. Ada var username, ada password dengan tipe data string. Di sini username mengambil dari edit text username ya, dari sini ya, dari sini. Password juga dari sini, edit password ya. Nah, kita mengambil teksnya lalu kita toString-kan. Dan kita melakukan pengecekan. Jika misalnya username-nya 0, maka silahkan tulis username Anda. Lalu jika password Anda error, maka nanti akan kosong, maka nanti silahkan tulis password Anda. Lalu ada request focus di sini. Ada fungsi function push login di sini. Nanti kita cek di bawah, lalu ada button register di sini, set and click listener, register nanti masuk ke activity-nya, register activity. Nanti ada register activity, lalu di sini register activity jika nanti user belum
punya username password ya. Jadi bisa meng-setting nantinya. Lalu di sini ada function push login menggunakan e-username dan e-password. Di sini push login menggunakan database ya di sini ya, real time database dari Firebase. Dimulai dari M database child ya. Kita masuk ke database real time-nya, kita masuk ke child username-nya, lalu kita add value event listener, object value event listener. Jadi nanti di bagian ini akan menambahkan objek seperti ini ya, objek ya dalam bentuk JSON di sini. Add value listener. Jadi nanti kita masuk ke database-nya, lalu kita masuk ke child-nya ya, user. Lalu masuk ke child-nya ya, ini yang termasuk child ini 3. Lalu ada ini ada Masikam di sini, ada pahlawan perang, ini termasuk child ya, child. Termasuk child di sini. Jadi nanti mengambil child di username ininya, pengecekan ya username ininya ya, username. Misal tadi kita mengisi ini Hikam, masuk ke username, kalau kita push login, kita cek di sini child username ya, kita cek di sini, oh ada username ini Hikam, oke. Jadi mengambil childnya, nama childnya di sini, add value listener, object value listener. Oke, di sini ada untuk value event listener ada 2 metode ya. Di sini ada on data change dengan mengambil parameter data snapshot. Lalu ada on cancel ya. Atau nanti ini untuk error jika ada database-nya yang error di sini. Oke, di sini untuk on data change di sini ada file user data snapshot ya. Jadi mengambil data snapshot dari user ya di sini. Dari get value user dari kelas yang saya buat. Lalu di sini ada if user sama dengan null, toast user tidak ditemukan ya. Seperti tadi saat saya menginputkan user yang tidak ditemukan, maka akan muncul toast user tidak ditemukan. Lalu saat login user password equals e-password, maka ini di kondisi di mana user sudah sama ya. Nah, di sini ada perulangan ada kondisi lagi di mana user password equals e-password. Jika user password itu sama dengan password yang ada di database, maka akan menampilkan toast selamat datang. Dan nanti ada set value di sini menyimpan data sementara ya. Di set preference-nya yaitu ada set value, nama segala macam di sini. Dan ini ya, ini status nomor 1, value 1 di sini. Oke, untuk di sini nanti jadi ketika akan masuk ke aplikasi lagi tidak perlu login ya, karena sudah login sebelumnya. Di sini intent langsung finish affinity. Setelah semuanya rangkaian dari onboarding semuanya macam, dari login nanti finish affinity masuk ke home, nanti tidak bisa balik ke home login lagi gitu, harus log out sini. Nah, intent ini agak sedikit spesial. Kenapa? Karena tadi di aplikasi ini kan menggunakan nanti di home ini ya, kita cek home-nya, kita cek layout-nya di sini. Nggak pakai layout di sini, nggak pakai R biasa sih. Nah, home. Ya, di sini ada nama kan, Hello, Maulana Hikam gitu kan. Nah, di sini saat intent kita juga put ekstra dari simpanan dari preference tadi ya di sini. Nah, itu ada nama dengan mengambil data user.nama. Nah, kita ini mengambil langsung dari database-nya user.nama. Oke, sudah bagus di sini put ekstra. Jadi nanti untuk menampilkan nama nantinya di sini ya, untuk menampilkan namanya. Oke, lanjut lagi di sini. Kalau misal passwordnya salah, maka ya password Anda salah, nanti ada toast-nya begitu. Ini on cancel jika ada database error di sini. Oke, langsung kita lanjut ke home activity register ya.
Misal kita button register, oke, nggak punya akun, coba kita register aja. Kemudian layout activity register di sini. Ya, untuk register kita membutuhkan banyak variabel, diantaranya ada as username yang seperti dilihat ini. Ya, ada as username di sini dalam bentuk meta tipe data string. Lalu Firebase database reference di sini menggunakan database reference dari Firebase, lalu Firebase instance menggunakan Firebase database, dan M database dari database reference. Di sini saya menggunakan dua, karena apa? Karena nanti untuk logout, proses logout ya di sini nantinya. Biasa var preference karena untuk menyimpan data preference-nya nanti. Oh ya, di sini ada dua. Oh, hanya ada satu metode di sini, ada onCreate, function onCreate di sini menggunakan set content view activity register di sini. Oke, di sini ada Firebase instance ya, Firebase database get instance untuk mengambil data dari usernya di sini. Dari usernya, lalu ada M database di sini, ada Firebase database get instance get reference ya, ini juga mengambil database-nya juga. Lalu database reference ini kita tadi Firebase instance sudah Firebase instance get reference user. Jadi di sini saya akan mengambil mengambil database dari user ya di sini ya, dari user di sini. Oke, lanjut di sini preference this ya, untuk mengambil konteks dari layout ini, dari activity ini. Lalu di button register sini ada ya ada 4 ya tadi elemennya. Di teks di string kan. Dan di sini seperti biasa, jika ada yang kosong maka nanti akan muncul error, lalu request fokus langsung ke bagian edit text yang belum diisi. Lalu setelah semuanya sudah tidak terjadi lagi, maka langsung masuk ke save user di sini dengan 4 parameter ya. Ada as username, as password, as nama, dan as email. Oke, di sini untuk save usernya, di sini save user dengan parameternya di sini kita buat variabel user yang mencakup dari kelas usernya nanti itu sendiri. Jadi konstruktor dari usernya nanti di bagian kelas usernya nanti saya perlihatkan. Nanti user email diisi dengan as email, bagian kelas diisi semua, lalu kita masuk ke bagian pengecekan username. Pengecekan username di sini ya, ada if as username tidak sama dengan 0, maka nanti akan cek username-nya. Oke, di sini checking username kita menggunakan ya Firebase database lagi. Child mengambil username-nya lagi, registernya. Lalu add value listener, object value event listener dengan dua metode ya. Di sini ada on data change dan ada cancel di sini. Nah, di sini data snapshot lagi mengambil dari kelas Java, kelas ininya tadi usernya. Lalu if user sama dengan 0, maka jika dicek user itu tidak ada, maka nanti database reference ini akan mengakses value dari data yang diambil. Jadi data ini yang berisi seperti nama, email, password, username di sini nanti akan diset oleh M database reference di child username-nya gitu. Lalu untuk sessionnya di sini lokalnya ya, preference set value nama, data nama to string. Ini untuk nanti ketika masuk ke halaman activity home, di sini ya ada nama ya, jadi bisa untuk dipas ke home activity. Finish activity, lalu ada intent dengan put extra tadi ya, nama, data, nama. Ya, kan tadi sudah set value nama juga, jadi kita put extra ke home activity. Sama seperti itu, jika user sudah ada maka user sudah digunakan ya. Jika sudah ada username-nya.
Jadi ada method on cancel di mana nanti jika ada database error. Oke, itu register activity. Sekarang kita coba masuk ke bagian home activity di sini. Home activity. Kita close ya. Tidak diperlukan di sini. Oke. Oke, di sini tidak perlu array list nodes di sini ya. Oke, di sini ada dua bagian di sini preference. Sama seperti tadi mengambil instant database-nya. Lalu di sini ada binding di sini ya, karena saya di Kotlin ini saya menggunakan view binding, jadi agar lebih mudah dalam lebih modern dari Kotlin synthetic ya. Karena tadi saya menggunakan Kotlin synthetic di bagian onboarding, semua onboarding, login, register, semua saya menggunakan Kotlin synthetic. Dari sini saya beralih ke binding di sini. Binding dengan activity home binding. Jadi kita mengambil activity home-nya untuk kita binding. Lalu kita membuat variabel adapter di sini untuk dinulkan ya, not adapter di sini. Oke, lalu kita di bagian on create lagi, on create, super on create lah. Di sini set content view-nya binding root karena bindingnya kita set di activity home binding, lalu kita inflate layout inflater. Seperti biasa di sini preference kita mengambil database-nya, konteks database dari activity ini, lalu mDatabase kita mengambil database dengan reference user di sini. Reference user, lagi-lagi reference user. Terus di sini ada binding hello text di sini ya. Hello text, set text hello, preference get value dari nama. Gitu. Tadi kan sudah mengambil ya tadi ya dari ini kita deklarasikan preference, kita mengambil preference yang sudah disimpan, lalu kita ambil tadi dari register ya, dari nama, dari key namanya. Lalu kita ada dua button, dua gambar ya, kayaknya dua gambar di sini ada gambar add dan logout tadi ya. Ini ya ada gambar logout, ada gambar plus ini. Oke, di sini ada jika di add maka nanti akan masuk ke add nodes, dan jika logout maka nanti akan masuk ke login activity lagi dengan finish and finishing ya. Set adapter, adapter untuk view-nya ya. Set data list, mengambil list dari kelas nodes-nya nanti. Lalu on resume, ya, jika nanti aplikasi akan terus berjalan, jika masuk terus jika keluar masuk lagi nanti akan datanya akan on resume di sini. Life cycle scope launch di sini mau life cycle. Di sini node list mengambil database dari room database Android room. Lalu di sini ada nodes adapter, mengambil dari nodes adapter yang sudah dideklarasikan di awal tadi. Terus binding nodes, binding RV nodes di sini. Ya, recycle view nodes ya di sini ya, di bagian activity di sini. Ya ini binding recycle view-nya. Di sini binding recursive view-nya di layout manager di setting ke linear layout. Lalu set adapter node list untuk mengambil datanya. Lalu ada di sini set on action edit listener ya di sini. Seperti saat ketika ada tanda pensil dan ada tanda apa namanya tong sampah ya, ini untuk edit ya, yang pensil itu tadi kita masuk ke add nodes activity. Jadi editnya nanti saya satu ini ya, satu activity, jadi saya tidak akan menggunakan edit nodes yang sama, tidak menggunakan edit nodes activity lagi untuk meminimalisir terjadinya pembengkakan size di sini. Kalau ada put extra di sini mengambil data, semua data ya dari ini, dari it, dari semuanya, dari semua data yang diselect ya. Lalu intent di sini. Nanti jika edit nanti maka akan masuk lagi ya, semua datanya ada ya, seperti tadi pahlawan perang.
perang pertama, lalu ada isinya. Lah itu saat diedit akan langsung dapat diedit karena sudah dapat value-nya dari intent put extra data it ini. Lalu untuk delete ya, untuk delete kita builder dulu alert dialognya, set message, yakin menghapus note. Lalu jika pilihannya set positive button ya, maka nanti akan life cycle launch di sini. Di app database nanti di Android Home-nya kita delete notes dari it-nya ini semua isi dihapus. Lalu di database setelah dihapus maka nanti di Android Home-nya nanti akan get all notes lagi ya. Ini ada get notes DAO untuk query-nya nanti mengambil semuanya. Lalu di sini ada dialog dismiss jika nanti sudah selesai. Jika sudah selesai ketiknya maka nanti dialog buildernya nanti akan hilang. Sama seperti ini, set negatif button tidak, maka nanti dialog tadi yang builder tadi akan di dismiss. Oke. Lalu di sini ada file dialog di sini ya. Ada builder create ya, nanti dialognya di create oleh builder lalu di show ya seperti tadi saat ya alert dialog builder di sini. Oke, ini yang berhubungan ini ada add note activity, kita coba masuk ya. Di sini kita masukkan add note activity di sini. Ya, add note activity ini kan sama saja dengan edit activity ya di sini ya. Jadi nanti ya untuk activity UI sudah semua, nanti kita lanjut ke bagian database di sini. Add note activity, kita masuk ke bagian XML-nya. Di sini ada bagian ada tombol, ada gambar save, judul, tanggal, dan isi di sini. Sama kita menggunakan binding lagi agar kita tidak perlu mendeklarasikan variabel juga ya. Lalu kita ambil notes untuk mengambil class notes-nya. Di sini seperti tadi binding. Kita set ke activity add notes ya. Ini activity notes. Lalu get serializer extra ya untuk bisa memparsing datanya nanti untuk diedit ya, agar lebih mudah diedit nantinya. Lalu get seriables as notes ya, nanti dialiaskan notes. Lalu di sini notes jika 0 maka nanti akan muncul di logcat-nya ya. Tidak tampil di aplikasi tapi tampil di logcat 0 notes. Nah, jika tidak maka nanti binding ini tuh log di nulls, dan nanti ketika misal ini seperti untuk membuat notes baru ya. Jadi semisal not sama dengan 0 maka tidak terjadi apa-apa dan kita bisa langsung masukkan datanya. Tapi jika ada else-nya, jika ada datanya, maka nanti kita akan binding judul notes, set text notes titik judul to string ya. Kita mengambil dari ini notes-nya ini, intent get variable extra ya, mengambil data dari variable extra di parsing, lalu kita ambil di set text jadi ini. Lalu ada binding tambah notes di sini, new notes, nanti ada function new notes untuk menyimpan notes-nya. Lalu button back ya, button back ini untuk kembali ke home activity jika tidak ingin menambahkan note lagi. Di sini ada new note, ada bagian judul binding di sini ya, di bind dulu bagian-bagian namanya. Di sini ada judul, tanggal, isi ya. Kita set text lalu to string lagi, lalu di bagian life cycle scope di sini jika notes-nya sama dengan 0 maka nanti akan mengisi new notes ya. Ini berlaku untuk note yang baru ya, note-nya yang baru maka nanti akan notes-nya akan disimpan ya, database get those new notes
notes ya, di sini. Lalu finish, sudah selesai untuk di ininya functionnya. Lalu di sini ada, jika data sudah ada, maka nanti kita tinggal mengupdate-nya saja. Update notes di sini di get notes DAO-nya. Nah, kita coba lihat ke notes DAO-nya. Lalu finish. Oke, untuk bagian add notes activity sudah selesai. Untuk bagian interface, layout interface-nya, activity interface-nya sudah selesai. Activity yang akan digunakan. Sekarang kita akan masuk ke bagian activity, bukan activity ya, lebih ke bagian database-nya. Di sana ada app database, lalu ada notes adapter. Lalu di sini ada class user, lalu ada notes di sini, class notes, ada notes DAO. Kita buka semua sekalian saja, ada preference di sini. Oke. Ini detailnya juga tidak kepake ya, karena tadi sudah langsung masuk ke add activity juga, detailnya bisa ditambah. Oke. Kita lanjut ke bagian datanya di sini. Kita coba di sini preference tadi sudah saya jelaskan ya, untuk menyimpan data di lokal. Lalu kita masuk ke user di sini ya, seperti tadi. User, saya tidak jadi menggunakan parcelize karena saya tidak jadi menggunakan foto ya, upload foto. Parcelize ini untuk mengupload foto. Jadi nanti ketika sudah dapat URL-nya maka di parcelable agar lebih mudah nantinya. Ini untuk user ya, ada email, nama, password, URL, username di sini dengan tipe data string dengan value-nya 0 ya. Kita set 0 di sini. Lalu di notes app database-nya di sini. Ini Android room-nya ya, di set Android room database di sini. Extend ya. Plus app database ini extend ke room database-nya. Jadi untuk menganut database-nya, di sini ada get notes DAO-nya dari notes DAO. Di sini kita coba cek DAO-nya. Yap, kita import Android room. Di sini ada DAO, interface notes DAO. Ya, seperti tadi ada new notes untuk menambahkan notes yang baru dengan query insert di sini. Ya, jadi nanti dari Android database-nya, oh paham, ini new notes ini untuk insert. Oke. Insert nanti akan masuk ke database Android room. Nah, di sini ada query ya, select bintang from notes order by descending ya. Order by descending tadi karena kita buat dari yang terbaru. Nah, tadi kalau saya tidak order by edit descending, nanti notes yang baru nanti akan muncul di bawah. Jadi akan menyusahkan nanti ketika misalnya ada banyak notes tapi menambah notes lagi, kita harus perlu scroll ke bawah. Itu UX-nya sangat jelek sekali, user experience sangat jelek sekali. Query ini akan mengambil function get all nodes. Nah, tadi yang dipanggil ya, akan mengambil array dari mengambil list dari nodes-nya itu sendiri. Get all nodes tadi ada di home activity ya. Lalu sini ada update ya, dengan metode update di sini dari Android room-nya. Dengan update database di sini ya, update database sama nodes kita mengambil nodes-nya. Lalu delete di Android room-nya menggunakan function delete notes tadi di bagian home activity tadi. Ini di add activity-nya tadi ya, di add activity, ini di home, ini di add activity-nya. Oke, untuk DAO-nya seperti itu sudah jelas. Di sini preference juga sudah jelas untuk menyimpan session-nya. Ini ada notes ya di sini. Oke, kenapa saya menggunakan entity lalu serializable? Karena saya untuk mengambil data tersebut kita membutuhkan ID ya, untuk mengambil edit datanya, edit notes-nya kita perlu ID. Maka nanti saat membuat notes ini, nanti saat di Android room-nya nanti akan juga membuat auto generate ID integer 0 dan primary key.
primary key. Nah, yang mana primary key nanti auto increment, jadi nanti saat edit notes, maka nanti akan mengacu pada ID yang diambil gitu. Ini untuk notes-nya. Oh, ini untuk recycle view adapternya ya. Ini. Oh, kita lanjut ke app database dulu ya, karena tadi belum selesai. Ini kan log any, lalu di sini ada info database Android room-nya. Lalu di sini kita build database-nya dengan nama app database di bagian Android room-nya. Oke, jika sudah, di sini ada terakhir di notes adapter ya, atau recycle view adapter di sini. Kita buat ada variabel list ya, list untuk mengambilkan mutable list of nodes, ada action edit. Jadi saya tidak menggunakan array list, tetapi menggunakan mutable list. Action edit ya, ini action edit untuk menyimpan edit yang pensil tadi ya, untuk adapter edit tadi. Ini delete untuk adapter delete yang tadi juga. On create view holder ya, jadi ya di setting layout inventor dengan layout node model ya, mengambil node modelnya untuk di recycle view. Di sini ya ada judul, tanggal, bagian ini apa namanya, edit dan hapus. Untuk parent dan attach turutnya false di sini. Lalu return view holder view ya, kita return view-nya. Nah, untuk class view holder di sini yang di extend ke recycle view holder item view, ya, kita setting bagian yang perlu digunakan ya. Di sini ada action edit dan ada action delete, lalu ada judul notes dan tanggal notes untuk menampilkan data. Lalu get item count list size ya, untuk mengambil list dari data yang sudah masuk. Lalu set data di sini, set function set data, maka nanti kita mengambil dengan parameter data list node tadi seperti yang di bagian tadi ya, di bagian home atau mana itu nggak salah, kalau nggak salah. Set data list ya, list tadi yang kita buat ini var list, apply, clear, add all data. Mengambil jadi list yang sudah misalnya mutable list, nanti jika tidak declare maka nanti akan ada list-list yang random tercipta. Lalu makanya kita harus apply, lalu clear, lalu add all data yang kita ambil dari node saja. Jadi kita mengset untuk node-nya saja. Lalu notify data set change. Lalu di sini set action edit listener ya, di callback sama juga dengan action delete listener ya. Lalu di onBind view holder di sini sama, kita holder kita tampilkan ya, setelah tadi di bagian sini sudah dideklarasikan di kelas view holdernya, maka di sini holdernya di extend ke view holder, lalu kita ambil posisinya, posisi integer di sini, lalu ini ya, langsung ke file notes list position kita. Jadi setiap list itu mempunyai posisinya masing-masing. Nah, di sini holder, judul teks ya, ini untuk mengeset teksnya, untuk mengeset isinya ini menjadi judul misal pahlawan perang pertama, lalu tanggal 22 gitu-gitu ya. Ini. Lalu di sini ada holder action edit ya, set on click listener ya, action edit invoke notes ya. Jadi nanti seperti tadi ya, action delete ini callback ya. Kita callback nanti, action edit, action delete. Kita callback untuk menginvoke nodes-nya nantinya. Oke. Oke, untuk bagian codingan sudah seperti itu. Jadi ya itu aplikasi yang saya bikin ya, Android Notes, Simple Notes ya, S Notes, dengan UX yang lebih bagus dari project proposal yang sebelumnya, dan lebih gelap, lebih nyaman di mata, dan mudah digunakan, ringan dan cepat. Oke, sekian dulu dari presentasi diri saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.